Ahmad Kozinudin, Rizal Fadilah, Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya. Hari ini mereka mendatangi Komnas HAM dan mengadu ke Komnas HAM kalau Pak Jokowi itu katanya melanggar HAM. Dan mereka juga mengadukan kalau Pak Jokowi melakukan kriminalisasi terhadap mereka. Kok ada manusia seperti ini yang tinggal di Indonesia gitu? Mereka yang sudah menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, sudah menuduh skripsi Pak Jokowi salah, palsu, keliru, dan giliran Pak Jokowi sebagai warga negara, sebagai masyarakat ingin membela diri dengan melaporkan mereka ke polisi biar pembuktiannya di pengadilan, biar pembuktiannya di ranah hukum. Kok mereka panik cari bantuan sana sini, cari perlindungan sana sini, terus mereka sekarang berlagak sebagai korban. Come on, apa ini? Orkestra apa ini? Kerjaan mereka ini sepertinya bikin gaduh aja gitu loh. Siapa yang gak kesel lihat perilaku-perilaku seperti ini di republik ini, teman-teman? Siapa yang gak kesel? Coba kalian komen di bawah ya. Siapa sih yang percaya orang-orang ini? Satu lagi, Prof. Ini menarik. Kita baru ingat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti tulisnya Moel Joyo. Oke. Kita belum pakai YD. YD itu berarti ya 7273. 73. Ya. Atau kalau dia Jokowi itu ya di Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y berarti dia Yoko. Yoko. Kayak Yoko Ono. Kayak Yoko Ono. Ya, ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Iya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte kelahiran dicari. Ini gerombolan orang mumet ini. Kemarin ijazahnya, skripsinya, terus dicari aktenya, suruh ngecek namanya Mulyono enggak. Ini Profesor Kopla ini, sekelas pendidikan profesor, statusnya profesor, pola pikirnya kok kayak anak kancil, terlalu bodoh. Terus urusannya apa? Aktenya kalau tidak namanya Mulyono apa masalah? Sorry, bukannya saya nggak percaya gaib, tapi yang lucu aja. Seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar telematika, yang di media dia selalu ngomong, ini dari kacamata sains, ini dari kacamata seorang ahli, ini dari kacamata seorang peneliti. Lah kok tiba-tiba menyangkut pautkan dengan hal gaib? Bareskrim nyatakan ijazah Jokowi asli. Roy, Rismon, Tifa, Fadilah, gimana? Udah siap-siap belum kalian? Udah beres-beres belum buat pindah kamar? Lalu untuk barisan sakit hati dan sekitarnya gimana? Udah kena serangan jantung karena kaget belum? Kalau udah, cepetan periksa daripada kebablasan. Bentar lagi bakal ada yang bikin pernyataan gini, hukum di Konoha itu bisa dibeli, hukum di Konoha itu nurut apa kata penguasa. Udahlah, kalau kalian salah, ya udah salah aja, ngaku salah, itu lebih gentle kok. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Joshua Sinambela yang merupakan pakar digital forensik membongkar kebohongan Roy Suryo CS yang mengatakan sejumlah foto dan video skripsi Jokowi yang ramai diperbincangkan sebenarnya merupakan dokumentasi pribadinya yang dibagikan ke Rismon Sianipar CS. Namun ia menyayangkan dokumen itu justru dipakai Roy Suryo CS untuk membangun narasi ijazah palsu Jokowi. Joshua M. Sinambela merupakan co-founder atau CEO di PT Analis Forensik Digital dari Maret 2021 hingga sekarang. Ia juga merupakan senior security consultant dan digital forensik expert di Root Brain IT Training dan Consulting. Pihaknya juga bekerja sebagai leader Information System Integration Team di UGM pada Agustus 2009 sampai Februari 2012.
Kiprah Joshua Sinambela juga dibuktikan dengan posisinya sebagai Head of Unit System dan Teknologi Information di Electrical Engineering UGM. Diketahui sebelumnya, Joshua menyatakan sejumlah foto dan video skripsi Jokowi yang ramai diperbincangkan sebenarnya merupakan dokumentasi pribadinya. Namun ia menyayangkan dokumen tersebut digunakan Roy Suryo CS untuk mendiskreditkan ijazah dan skripsi Jokowi. Awalnya Roy Suryo mengklaim mendapatkan dokumen skripsi Jokowi secara mandiri dari perpustakaan UGM. Tapi Joshua mengungkapkan dokumen yang Roy Suryo CS analis justru berasal dari kiriman pribadinya. Joshua mengaku telah berupaya menjalin komunikasi langsung dengan Rismond Sianipar sejak Maret 2025. Alih-alih digunakan objektif, dokumentasi itu justru dimanfaatkan untuk membangun narasi dugaan pemalsuan ijazah Jokowi. Iya, ini teman-teman sudah pada tahu ya, yang barusan disajikan oleh seorang konten kreator yang kemudian kami ambil menjadi bagian dari materi pada konten yang dalam konten yang kami sajikan kali ini ya. Jadi sebetulnya selama ini kenapa kok si Rismond dan juga Maling Panji ini memiliki banyak data ya, dalam hal ini dalam bentuk foto maupun video ya kan, tentang ijazah Pak Jokowi ya kan. Karena setahu saya itu UGM ini kan ya bukan merahasiakan, tetapi kan membatasi orang untuk mengakses dan memfoto dan lain sebagainya. Tetapi saya juga heran kenapa kok Roy Panji dan Rismond ini banyak sekali data yang dimiliki. Ternyata itu milik Joshua M. Sinambela. Aduh, ternyata penipu kalian ini ya. Data orang diklaim miliknya sendiri. Lanjut. Satu lagi bro, ini menarik. Kita baru lihat kalau soal akte kelahiran. Kalau memang akte kelahiran itu ada di tahun 61, kalau namanya Mulyono, berarti tulisnya Moel Julius. Ya. OP. Kita belum pakai YD. YD itu bahaya. Ya 7273. 73. Ya. Atau kalau dia Jokowi itu ya di Joko. Pakai D ya. Iya, kalau dia pakai Y berarti dia Yoko. Yoko. Kayak Yoko Ono. Kayak Yoko Ono. Ya, ini coba dicari ya aktenya. Jadi ini kita nggak mengatakan akte itu palsu ya. Iya. Tapi kita menantang sekarang. Ayo, akte kelahiran dicari. Iya, ini tolong diperhatikan teman-teman ya. Barusan kita sudah mendengarkan ya, melihat bareng-bareng ya. Ini adalah sekumpulan orang-orang yang memang saat ini sedang mengalami stres ya. Jadi pakar ijazah palsu gagal. Sekarang mau nyoba jadi pakar akte kelahiran. Aduh, pakar lagi pada ngegibah ya kan. Aduh, ini katanya ahli telematika. Tapi omongannya nggak jelas ya kan, kesana kemari nggak karu-karuan. Aduh Roy, habis ini apa lagi yang akan kau tanyakan? Dukun, dukun lahirnya Pak Jokowi, astagfirullah. Pak RT-nya Pak Jokowi juga, astagfirullah. Roy, sadar Roy, sebelum kelewatan, ya kan? Pura-pura gila itu boleh Roy dalam hal acting, tapi kalau actingmu paten kali dan terlalu lama, itu bisa permanen loh Roy. lanjut. Coba cari mas. Ini pasang. Itu yang namanya Ini gerombolan orang mumet ini. Kemarin ijazahnya, skripsinya, terus dicari aktenya, suruh ngecek namanya Mulyono enggak. Ini Profesor Kopla ini. Aduh, ini bencinya, dengkinya, iri dengkinya udah terlalu tenang. Kelas pendidikan profesor, statusnya profesor, pola pikirnya kok kayak anak kancil, terlalu bodoh. Terus urusannya apa? Aktenya kalau tidak namanya Mulyono apa masalah? Bodoh banget nih. Pola pikirnya itu loh. Seperti orang tidak berpendidikan ya. Wah, orang ini sekalian aja dilaporin sekalian ini. Profesor Ikrar, tolol pintilil. Profesor Koplak katanya netizen barusan di bagian tengah tadi ya. Iya kan sudah sering saya sampaikan teman-teman ya dalam beberapa konten sebelumnya bahwa sudah fix nggak terbantahkan para pembenci Pak Jokowi yang selama ini suka mencaci, memaki, menghina, memfitnah
ini adalah golongan orang-orang sengklek ya kan, golongan orang-orang yang koplak gitu loh, golongan orang-orang yang kurang sesendok. Itu orang semua pada stres loh, itu mengalami gangguan kejiwaan semua, minimal gangguan psikologi lah ya kan, karena gangguan kejiwaan itu lebih tinggi, lebih berat daripada gangguan psikologi ya kan. Dan tetapi kalau gangguan psikologi itu dibiarkan terus dipupuk ya dengan gangguan psikologinya tersebut, lama-lama akan mengalami gangguan kejiwaan. Ya itu sudah bisa kita lihat gitu loh, seperti yang dipertontonkan oleh misalnya si Rismon, Mbah Egi ya kan, Dokter Mangkrak, kemudian si Rizal Fadila, kemudian Korlap Kawin Kontrak, dan juga si Profesor Barusan gitu loh, kemudian si Maling Panci juga. Itu adalah golongan orang-orang yang pasti kalau dites secara psikologi itu mengalami gangguan. Itu orang-orang nggak normal, yakin saya. Kalau nggak percaya ya kan, iyalah. Lanjut. Roy Suryo ngelawak. Kalian mau denger nggak lawakan Roy Suryo nih? Kebetulan saya hidup dari lingkungan dulu di kecil itu di seputaran keraton ya, bukan itu berapa malam. Makanya ada KRMT yang ada hal yang tidak bisa dijelaskan terjadi ya. Iya, terjadi. Karena orang juga tahu semua lah, itulah. Yang namanya Gelembung Solo itu terjadi. Ya, tapi ya saya senyumin aja nih, gitu. Kayak gitu, nggak apa-apa. Yang jahat tetap jahat, yang batil tetap batil. berapa kali di Gelembung Santet itu? Sorry, bukannya saya nggak percaya gaib, tapi yang lucu aja, seseorang yang mengklaim dirinya sebagai pakar telematika, yang di media dia selalu ngomong ini dari kacamata sains, ini dari kacamata seorang ahli, ini dari apa, kacamata seorang peneliti. Lah kok tiba-tiba menyangkut pautkan dengan hal gaib. Kalau dia mengklaim dirinya sebagai dukun, ya mungkin sedikit masuk akal. Pesulap merah dengerin video Roy Suryo ini tertawa terbahak-bahak. Bahkan temennya sendiri Rismon Sianipar pernah ngomong kayak gini. Roy Suryo beraninya diwawancara di TV tapi pas nggak ada saya. Emang Roy Suryo bilang apa tentang apa? Dia melacurkan, katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Roy Suryo kuliahnya bukan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Dan kesimpulannya adalah para rombongan sirkus lagi akrobat adegan berbahaya. Tolong jangan ditiru. Pendapat kalian gimana teman-teman setelah lihat videonya si Rismon dan si siapa, si Roy? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Cikikis. Banyak teman-teman nanya sama saya, Bang, apakah isu ijazah palsu ini ada orang di belakangnya? Ya, Tiva, Roy Suryo, Rismon dan lain-lain itu apakah ada di belakangnya? Gitu ya, yang backup atau menggelontorkan uang. Oke ya, ikuti saya. Jadi saya mau cerita gini. Yang pertama teman-teman harus paham bahwa isu ijazah palsu ya adalah isu politik. Bukan saintifik, bukan ilmiah. Ya, tidak. Ini politik. Nah, di dalam politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Ingat itu, di politik tidak ada sesuatu yang kebetulan. Selalu ada desain. Jadi kalau ada pertanyaan ini ada yang mainkan, ya Roy Suryo, Tiva dan lain-lain itu hanyalah pion-pion yang didorong gitu ya. Betul jawabannya, gitu ya. Bahkan dari hasil diskusi dengan banyak pihak ya, saya berpendapat begini. Jadi ini kan masalah Pak Jokowi ini adalah isu antara, ya. Jadi dia sebagai antara untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang lebih besar lagi sebenarnya. Misalnya kegaduhan, gitu ya. Karena kenapa harus dipakai dengan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi memang orang yang selama ini memang secara viralitas dia mempunyai itu. Nah, ketika lawan-lawannya ingin membuat gaduh Indonesia,
Maka melalui Pak Jokowi lah ya ini bisa berjilid-jilid, bisa meledak, bisa viral. Bayangin loh, kita sudah hampir 3 bulan loh tanpa sadar viral ya, tentang ijazah palsu ini di semua medsos. Tumbuh tokoh yang ngomong lagi, Hercules nongol, kemudian anti Hercules, kemudian itu semua desain untuk kegaduhan. Lalu kegaduhan itu untuk apa? Kegaduhan itu ya ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana mendegradasi Gibran. Ya, kedua adalah bagaimana menutupi isu-isu yang sebenarnya harusnya dia viral, seperti kasus-kasus korupsi yang besar-besar, mafia-mafia yang selama ini tambang, minyak, ya, komoditi dan lain-lain tertutup semua. Gitu ya. Nah, siapa orangnya di belakang mereka ini? Gitu. Nah, yang ketiga nih saya jawab. Tentu orang yang melakukan seperti hal ini, ya, melakukan sebuah viralitas dengan berjilid-jilid, itu menggunakan uang yang sangat banyak, membayar semua media, membayar semua buzzer, membayar semua influencer untuk membicarakan hal ini, gitu ya. Jadi ini bukan main-main. Dan ya, yang pasti ini lawan beratnya Pak Prabowo. Matching, ada berita terbaru lor. Pada kepo nggak? Iki loh, maling teriak maling yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi palsu, dan ternyata ini lor dari beritanya si Rismon yang ijazahnya diduga itu loh, wes rasa kesuwen. Ijazah Rismon yang dari Jepang diduga palsu, teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Dan ini hasil investigasi beliau bersama dengan rekan setimnya. Nah, saya akan bacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang, dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi, teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua M. Sinambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua M. Sinambela, saya Tomomi Sumori dari bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Sumori, bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Wadah. Lah kok yo malah semakin kesana kok. Sudah kelihatan toh lor, ya toh. Iki lah jenenge ya lor, maling teriak maling. Gimana ini tanggapannya Bang Rismon ya, yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata ya ampun, jabang bayi sing palsu nggone sapa kuwi? Jan ya angel.